insan muda, jumpa lagi di channel YouTube IAI Muda Kediri. Sebelumnya perkenalkan saya Tian Islamiah dari Ketua IAI Muda Komisariat Kediri periode 2020-2021. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Ketua IAI Muda Komisariat Kediri periode 2018-2019, yaitu Mas Doni Bagaskara. Ya, Mas Doni. Ya, siang Mbak Mia. Alhamdulillah untuk kabarnya baik dan juga tetap diberikan semangat lah intinya. Walaupun ini kan masih pandemi seperti itu. Kali ini kita akan sharing-sharing materi, yaitu perkembangan IAI Muda Kediri mulai dari berdirinya hingga sekarang ini. Nah, sharing-sharing tentang kegiatan saat pandemi ini ya Mas. Kegiatannya apa aja Mas? Iya, kalau ini kan masih pandemi enggak ya? Apalagi Indonesia ini kan masuk ke dalam satu negara dengan tingkat corona terbanyak. Ya, sekarang kan sudah 200 ribuan berapa seperti itu. Nah, tapi untuk aktivitas saya sendiri, walaupun kita tetap menjaga kesehatan, itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan itu tetap saya jalankan. Seperti saya kan ini masih diamanai jadi ketua BEM dari kampus IAI Tulungagung. Jadi walaupun di tengah pandemi ini saya juga tetap melaksanakan kegiatan dari BEM IAI Tulungagung. Dan dulu sebelum saya setelah di IAI juga saya tetap aktif di kemahasiswaan seperti itu. Berarti kegiatannya online semua ya Mas untuk pandemi ini? Ya, sifatnya online, juga bisa sifatnya luring. Luring itu di luar ruangan dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing materi sedikit ya Mas. Oh iya, boleh. Materi yang seperti apa itu Mbak Mia? Nah, pengalaman di IAI Muda ini Mas. Pengalaman, ya. Nah, Mas Doni kan pendiri IAI Muda Kediri ya Mas ya? Iya, bersama teman-teman. Kalau pendiri nanti kayak Pak Karno. Mas Doni ini kan dengan teman-teman kan mendirikan IAI Muda. Iya. Nah, motivasi pertama kali mendirikan IAI Muda itu apa Mas? Ya, kalau saya ingin buka sejarah nih Mbak Mia ya. Dulu sebelum IAI Muda Kediri itu terbentuk, itu sebelumnya saya di Malang selama cukup lama itu Mbak Mia, selama 1 tahun. Nah, kemudian tahun berapa itu Mas? Kenapa? Tahun berapa itu? Itu tahun 2017. Jadi 1 tahun sebelum IAI Muda Kediri itu terbentuk. Nah, ketika tahun 2017 akhir itu mau domisiner, nah dicanangkan atau direncanakan untuk membentuk IAI Muda Kediri. Nah, karena kan saya dari kampus Tulungagung nih. Nah, karena Tulungagung itu masuk ke dalam Karisidenan Kediri, jadi ketika selepas dari Malang, saya sama teman-teman yang ada di Karisidenan Kediri ini membentuk IAI Muda Komisariat Kediri. Dan itu juga barengan sama Komisariat Madura seperti itu Mbak Mia. Tahun berapa Mas itu berdirinya IAI Muda Kediri ini? Nah, tepatnya kalau generasi pertama IAI Muda Kediri ini dibentuk tahun 2018, dan itu juga pelantikannya serentak. Kita ada dari Malang, Madura, Kediri, sama Surabaya atau dari Jatim seperti itu Mbak Mia. Untuk teman-teman IAI Muda, kalau pengen tahu cara pertama kali IAI Muda Kediri ini menarik mahasiswa di Sekarisidenan Kediri itu bagaimana? Langsung aja kita tanyakan kepada Mas Doni. Nah, bagaimana sih Mas cara pertama kali teman-teman dan juga Mas itu menarik mahasiswa Sekarisidenan Kediri itu untuk masuk ke IAI Muda? Nah, kalau bicara strategi nih Mbak Mia ya, jadi banyak memang cara untuk kita sebagai IAI Muda itu menarik
antusias dari mahasiswa. Salah satunya kita bisa berkoordinasi dengan dosen-dosen di kampus kita tentang ini loh Bu, ada IAI yang mewadahi untuk organisasi keprofesian dalam bidang akuntansi. Nah nanti ketika koordinasi itu menemukan titik temu, nah itu dari dosen bisa menyuruh atau bisa mengomunikasikan dengan kelas-kelas yang ada di dosen tersebut untuk membantu atau juga memeriahkan acara di IAI Muda, dan itu selalu berhasil yang paling cepat. Tapi juga ada cara-cara yang sekreatif kita untuk membuat mahasiswa ini antusias di IAI Muda. Nah, salah satunya kita sering aktif di sosial media seperti itu. Jangan sampai mati suri seperti itu, Mbak. Kalau jarang buat postingan atau mungkin kita jarang update di sosial media, itu nanti juga jadi menurunnya antusias dari mahasiswa ke IAI. Kemudian banyak sekali Mbak, seperti kita bahas tentang isu-isu terkini akuntansi. Nah, mahasiswa itu suka sekali dengan isu-isu terutama yang ada di jurusan akuntansi. Kemudian tentang kayak PSAK, terkadang kan banyak kampus yang belum mengenal PSAK, bahkan tahu nama atau tahu bentuk PSAK itu pun juga jarang. Lah bila mana IAI mengadakan seperti itu, wah pasti antusiasnya juga lebih banyak seperti itu. Dan banyak cara kreatif lagi yang mungkin hari ini bisa dilakukan. Salah satunya ini yang saya lakukan di salah satu organisasi saya itu dengan membuat video kreatif, dan itu tuh saya kemas di sebuah aplikasi TikTok itu. Coba kalau punya inovasi-inovasi yang nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah informasi, itu pasti juga lebih baik. Malah viral ya Mas ya? Iya, malah viral, nanti bisa jadi sebuah alternatif yang baru. Oh ya Mas, selama menjabat jadi ketua ya itu apa ada sih kendala-kendala suka duka selama menjabat Mas? Iya, kalau saya sendiri banyak sekali untuk suka duka IAI, karena Kediri ini kan ada banyak daerah, nggak kayak seperti Surabaya ataupun Malang. Jadi kan kalau Malang ataupun Surabaya kan terpusat. Nah kalau Kediri kan ada yang dari Tulungagung, ada dari Kediri sendiri, ada dari Blitar. Nah itu juga merupakan sebuah tantangan. Gimana cara mengumpulkan teman-teman yang ada di lain daerah ini untuk tetap bisa melakukan sebuah kegiatan yang di IAI. Itu kendala yang pertama. Kita dari daerah itu kan membutuhkan waktu. Daerah, ada berbagai daerah, ada yang dari kota Marmor, ada dari kota Rokok Surya itu, kota Bung Karno juga yang kita ngumpul di sini itu untuk membahas tentang kedepannya organisasi IAI Muda ini. Itu kendala. Kemudian juga teman-teman ini karena kita beda daerah Mbak Mia, jadi ketika ngumpul langsung jadi sebuah rencana untuk melakukan kegiatan. Jadi prosesnya itu bisa dikatakan agak panjang. Ya agak panjang juga, dan juga lebih sifatnya mendadak seperti itu. Dadakan ya Mas, jadi langsung ayo ngopi ya langsung ngopi, di situ langsung membahas, dan di situ langsung melaksanakan kegiatannya di waktu yang kita sepakati seperti itu. Jadi banyak sekali tantangannya, apalagi ketika generasi pertama. Nah teman-teman akuntan muda, apa sih kegiatan-kegiatan dari IAI Muda Kediri ini? Langsung aja kita tanyakan dari Mas Doni. Nah apa aja sih Mas kegiatan dari IAI Muda itu? Nah, kalau kegiatan IAI Muda sendiri, mungkin ini teman-teman yang di generasi 3 mungkin sudah ada
ada yang melakukannya. Salah satunya itu ASC, Accounting Study Club, yang itu menambah wawasan mahasiswa tentang akuntansi yang terkini. Jadi ASC ini memang dulu dari IAI Muda Jawa Timur itu ada ASC, dan itu menjadi suatu program andalan yang IAI Muda di komisariat itu dilaksanakan seperti itu Mbak Mia. Jadi ASC ini paling populer ya? Iya, paling populer lah. Kalau nggak ASC berarti kurang IAI kayak gitu, rasanya seperti itu. Terus kemudian ada lagi seperti kayak seminar, workshop dan sebagainya, yang itu sangat membantu mahasiswa khususnya di akuntansi untuk menambah keilmuan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Verdisma. Jadi ya itu selain membantu mahasiswa untuk mengerti profesi akuntansi atau profesi akuntan, juga ya ini bekerja sama dengan himpunan mahasiswa yang ada di jurusan akuntansi. Kayak di kampus Kediri, kampus Tulungagung, kampus Blitar itu juga bekerja sama. Namanya Verdisma, Forum Diskusi Himpunan Mahasiswa. Itu secara chemistry nanti juga menarik organisasi yang ada di kampus tersebut. Nah, untuk pertama kali terbentuknya nih, itu ada berapa departemen ya Mas? Atau ada berapa anggotanya itu? Nah, kalau anggota itu kayak kita pada saat generasi pertama itu kayak mengumpulkan bola Dragon Ball lah. Kita harus mencari siapa ini yang benar-benar ingin berkontribusi untuk IAI. Jadi tiap kampus itu dulu cuma delegasi 2 orang. Terus kita kumpul jadi satu di Kopi Darat. Akhirnya Kopi Darat itu membentuk suatu yang namanya IAI Muda Kediri. Kemudian kita dilantik di Jawa Timur. Nah, untuk departemennya, jadi di struktural IAI Muda itu kan ada ketua, kemudian wakil ketua, bendahara dan juga sekretaris. Kita ada 3 divisi dulu Mbak, atau 3 departemen. Yang pertama itu EA, External Affair, kemudian ada HR, Human Resource, kemudian ada R&D, Research and Development. Yang 3 departemen ini itu membantu kinerja dari IAI Muda untuk mensukseskan IAI Muda dalam satu periode, seperti itu. Kayaknya mungkin tahun ini sama ya? Iya, sama Mas. Sama, berarti belum ada perubahan dari tapi tentunya departemen ini dari tahun ke tahun memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalau dulu di generasi pertama itu yang External Affair itu mengadakan Verdisma. Terus kemudian kalau yang R&D atau kalau kita bahasa enaknya itu penelitian dan pengembangan, Litbang lah. Litbang itu dia ada agenda yang namanya ASC, kemudian ada yang namanya seminar. Dia lebih ke ilmuwan. Nah, terus kalau HR itu lebih ke internal dari ya itu sendiri. Ke SDM-nya itu ya Mas? Iya, ke SDM-nya. Kita dulu sempat namanya ngobrol seputar akuntansi. Jadi ya adanya teman-teman anggota IAI Muda seperti itu. Lalu menurut pandangan Mas Doni ya, Gimana? itu tentang periode yang sekarang itu bagaimana Mas? Apakah ada perkembangan atau gimana Mas? Ya tentunya saya apresiasi sekali untuk generasi ketiga ini ya, karena setiap generasi itu kan membawa ciri khas masing-masing. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa pun juga ada orangnya, seperti pepatah yang kita sering dengarkan. Nah, kalau generasi pertama memang kan ibarat rumah itu kita membangun fondasi Mbak Mia. Nah, terus kalau generasi ketiga ini kita sudah mulai sudah sampai ke atap rumah lah ibaratnya, tinggal menghiasi. Nah, tentunya perkembangan IAI sampai generasi ketiga ini sudah bagus, sudah mulai kreatif dalam program kerjanya. Dulu itu kita sampai kebingungan. Pada saat ospek jurusan kita harus wirawiri kayaknya, Bagi waktu ya? Bagi waktu juga bagi orang. Kadang ada yang
kayak tempo dalam satu waktu itu 2 kali acara seperti itu, dan itu membuat kita kayak tertantang lah, gimana nih bisa menyelesaikan enggak seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian dengan muda yang juga progres ini sudah bagus jadi, dan ini perlu ditingkatkan juga. Nah, untuk harapan dari Mas Doni untuk periode yang saat ini apa aja, Mas? Kalau harapan itu mungkin apa yang dulu sudah kita lakukan itu tetap dikembangkan lah, intinya dikembangkan, kemudian terus buat suatu karya yang inovatif untuk mahasiswa khususnya di Karisidenan Kediri. Dan yang paling penting itu rasa kekeluargaan. Bagaimanapun organisasi itu akan merasa memiliki bila mana kita saling menghargai, seperti itu Mbak Mia. Kayak Faisal Basari ya. Jadi teman-teman yang muda yang menonton channel ini, mungkin kita memang disibukkan hari ini dengan pandemi, tapi pandemi ini bukan lantas untuk mematahkan semangat diri kita, tapi bagaimana caranya pandemi ini menjadi sebuah tantangan yang baru untuk ke depan lebih bisa menghargai dan juga lebih berwarna kehidupan ini, seperti itu. Jadi yang muda ini dengan generasi 1, 2, dan 3 semoga tetap terus berkembang, dan kalau mampu itu bisa bersaing dengan komisariat yang lain, seperti itu. Amin. Jadi teman-teman yang menonton ini tentunya akan juga bermanfaat ketika kalian mendapat suatu ilmu yang baru, baik itu bisa organisasi ataupun dari materi-materi akuntansi, seperti itu Mbak Mia. Nah, terima kasih Mas Doni sudah menyempatkan waktunya mampir ke channel YouTube kami. Semoga bermanfaat atas ilmu dan motivasinya. Amin, amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. See you di video berikutnya. Bye bye.